Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rahma Endasna ini dari Prodi Ekonomi Syariah. Dan di sini saya ingin membahas materi saya yang berjudul subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada pengertian subsidi. Subsidi adalah bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi biaya produksi atau harga jual suatu produk atau jasa. Subsidi bertujuan untuk meringankan beban perekonomian, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, serta mendukung sektor tertentu untuk strategis dari perekonomian. Nah, yang kedua itu ada pentingnya subsidi. Yang pertama itu keterjangkauan energi. Subsidi energi memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses kebutuhan dasar seperti bahan bakar, listrik, dan gas LPG. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Subsidi membantu menjaga stabilitas harga energi, sehingga menekan inflasi dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga, dukungan sekitar penting. Jadi, memberikan subsidi mendorong pengembangan sektor energi serta memastikan keberlanjutannya sebagai elemen kunci pembangunan sosial. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis subsidi di pemerintahan. Yang pertama ada subsidi bahan bakar. Pemerintah memberikan subsidi untuk menekan harga BBM atau bahan bakar minyak seperti solar dan bensin sehingga meringankan beban transportasi masyarakat dan industri. Yang kedua, subsidi listrik. Keringanan biaya listrik khusus bagi rumah tangga kecil berdampak positif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga dalam mendorong kesejahteraan sosial. Yang ketiga, subsidi LPG. Nah, gas bersubsidi ditunjukkan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil, mendukung aktivitas dapur dan ekonomi mikro di masyarakat. Nah, yang keempat ini ada anggaran keuangan untuk subsidi energi. Yang pertama ada efisien anggaran. Memastikan alokasi anggaran yang efisien untuk memaksimalkan dampak subsidi energi. Yang kedua ada transparansi keuangan. Menyediakan pengelolaan yang transparansi dalam penggunaan dana subsidi energi. Yang ketiga, monitor dan evaluasi. Nah, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi energi. Nah, yang kelima itu pengembangan energi subsidi. Energi terbarukan dan inisiatif pemerintah. Yang A, investasi energi bersih. 37,5 triliun rupiah dari anggaran subsidi difokuskan untuk pengembangan proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang B itu ada target transisi. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan penggunaan energi bersih sebagai bagian dari upaya menuju pengurangan emisi karbon secara signifikan. Nah, yang kelima juga pengembangan subsidi energi masa depan pengembangan subsidi. Yang A adalah akses energi. Rencana peningkatan subsidi bertujuan untuk memperluas aksesibilitas energi yang terjangkau bagi pedesaan dan daerah terpencil. Nah, yang B itu ada nol emisi. Pemerintahan menetapkan visi untuk mencapai nol emisi pada tahun 2060 untuk pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan peralihan ke sumber daya berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari pembahasan dan materi saya yang mengenai subsidi energi, yang pertama ada subsidi adalah instrumen fiskal berupa bantuan finansial pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, daya beli, dan melindungi sektor strategis. Yang kedua, subsidi diperlukan karena negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari gejolak ekonomi dan menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan. Yang ketiga, negara subsidi energi periode 2021 sampai 2025 cenderung meningkat mencapai 183,8 triliun rupiah pada 2025 dan diusulkan 210,1 triliun rupiah pada 2026.
subsidi listrik PLN telah relatif tepat sasaran dengan berbasis data DTKS, sementara subsidi BBM dan LPG masih menghadapi tantangan kebocoran. Yang keempat, pengembangan subsidi ke depan diarahkan pada transformasi ke sistem tertutup serta pengalihan bertahap ke sektor energi hijau yang lebih produktif. Dan yang kelima, dalam perspektif fiskal Islam, kebijakan subsidi merupakan kewajiban negara, namun ketidaktepatan sasaran adalah bentuk kelaziman karena dana yang salah alokasi. Oleh karena itu, reformasi subsidi menuju sistem yang tepat sasaran dan produktif adalah langkah yang sangat diajukan dalam Islam untuk menghindari pemborosan dan mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan. Baiklah, itu saja pembahasan dan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.